One, two, three, let's go! Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang persamaan garis singgung lingkaran. Jika pada bagian pertama kita menentukan persamaan garis singgung lingkaran, jika diketahui titik singgungnya, maka pada bagian kedua ini kita akan menentukan persamaan garis singgung lingkaran jika yang diketahui adalah gradien dan satu titik di luar lingkaran. Sama dengan yang bagian pertama, nanti kita menentukan persamaan garis singgungnya, kita gunakan analisis dengan menggunakan rumus-rumus yang telah kita pelajari di kelas-kelas sebelumnya ya. Nanti terakhir baru saya berikan rumus jadinya, dan bagi yang berminat bisa melanjutkan untuk membuktikan rumus-rumus itu. Pertama, saya ingatkan kembali bahwa persamaan garis singgung lingkaran masih berhubungan dengan persamaan lingkaran. Dan yang lebih penting, kita ingat bahwa garis singgung lingkaran itu selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran, sehingga berlaku hasil kali gradien jari-jari dan gradien garis singgung selalu negatif 1. Ini yang harus kita ingat-ingat betul, karena kuncinya dari sini nanti. Jadi soal apapun yang berkaitan dengan garis singgung lingkaran, nanti penyelesaiannya pasti lari ke sini, pasti menggunakan teorema ini. Sekarang kita coba untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran untuk soal berikut ini. Di sini diberikan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9. Berarti lingkaran ini berpusat di titik 0,0 dengan jari-jari 3. Pertanyaan pertama, kita disuruh menentukan garis singgung lingkaran tersebut jika garis singgungnya mempunyai gradien 2. Pertanyaan kedua nanti, garis singgung yang menyinggung lingkaran ini sejajar dengan garis tertentu. Pertanyaan ketiga, garis singgung lingkarannya tegak lurus dengan garis tertentu. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Garis singgung lingkaran ini mempunyai gradien 2. Nah, kita cek gradien 2. Berarti kalau gradien 2, berarti persamaan garis singgungnya nanti menjadi y sama dengan 2x plus n ya. Ingat, persamaan garis secara umum itu salah satunya adalah y sama dengan mx plus n. Kita ini adalah persamaan garis yang paling sederhana ya. Y sama dengan mx plus n. Karena di soal diberikan gradien 2, maka m-nya kita ganti 2, yaitu y sama dengan 2x plus n y ya. Nah, karena garis singgung ini memotong lingkaran di satu titik, yang titiknya kita belum tahu, maka persamaan garis singgung bisa kita substitusikan ke persamaan lingkaran karena mempunyai titik persekutuan di situ. Jadi satu titik itu dilewati garis singgung sekaligus dilewati oleh lingkaran. Maka persamaan garis singgung bisa kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran. Tujuannya adalah kita mencari nilai n-nya ya. Jadi persamaan garis singgung nanti pasti y sama dengan 2x plus. Nah, n-nya ini yang kita cari dengan cara mensubstitusikan garis singgung ini ke persamaan lingkaran. Nah, x kuadrat, y-nya kita ganti 2x plus n, kita kuadratkan sama dengan 9. Sehingga nanti menjadi x kuadrat tetap 2x plus n dikuadratkan. Nah, ini yang sering salah. Biasanya anak-anak 2x plus n kuadrat itu dikuadratkan masing-masing, jadi 4x kuadrat tambah n kuadrat. Itu yang kesalahan yang sering kali terjadi. Yang benar adalah 2x plus n ini kuadrat adalah 4x kuadrat ditambah 4nx ditambah n kuadrat dikurang 9 sama dengan 0 ya. Ini 4x kuadrat ditambah 4nx plus n kuadrat. Ini hasil pengkuadratan 2x ditambah n ya. Ini kelas 8 SMP itu. Jadi kalau
ada A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Dari uraian ini bisa kita kelompokkan, ini X kuadrat, ini 4X kuadrat, berarti menjadi 5X kuadrat. 4NX tetap, N kuadrat min 9-nya tetap. Di sini kalau kita lihat persamaan kuadrat, ini sebagai persamaan kuadrat, maka ini A, ini B, 4N ini, C-nya adalah N kuadrat dikurang 9. Ya, itu kalau kita lihat persamaan umum persamaan kuadrat. Syarat garis menyinggung lingkaran, nah ini juga sudah di kelas sebelumnya. D sama dengan 0. D itu adalah diskriminan untuk menentukan. Jadi kalau D-nya kurang dari 0, D-nya lebih dari 0, D-nya sama dengan 0. Jadi kalau menyinggung itu D-nya sama dengan 0. Kalau D-nya lebih dari 0, nanti garis itu memotong lingkaran di 2 titik. Kalau D-nya kurang dari 0, garis itu tidak memotong lingkaran sama sekali. Ya, karena kita menyinggung, maka kita ambil D-nya sama dengan 0. D adalah B kuadrat dikurang 4AC. Ya, harusnya masih ingat ini, tapi lupa nggak apa-apa. Saya tulis lagi di sini nanti supaya nggak lupa lagi. Jadi B kuadrat kurang 4AC. B-nya tadi sudah, B-nya itu 4N ini. Jadi tulis 4N kuadrat dikurang 4, A-nya 5, C-nya N kuadrat dikurang 9. 4N kuadrat adalah 16N kuadrat. Nah, 4 kali 5, 20. 20 kali N kuadrat, 20N kuadrat. Ini 4 kali 5, 20 kali 9, 180. Ini sama-sama N kuadrat. Berarti ini bisa kita jumlahkan. 16 dikurang 20, negatif 4N kuadrat. Sama dengan negatif 180. Jadi N kuadratnya sama dengan 45. Kalau begitu N-nya adalah akar 45 atau 3 akar 5. Karena ini kuadrat, ini nilai N-nya ada 2, yaitu positif 3 akar 5 dan negatif 3 akar 5. Dua nilai N ini kita masukkan ke dalam persamaan garis, yaitu tadi Y sama dengan MX tambah N. M-nya tadi sudah, ya. Jadi M-nya 2 tadi soal, ditambah 3 akar 5. Ini persamaan garis yang pertama, dan persamaan garis yang kedua 2X dikurang 3 akar 5, ya. Jadi pada lingkaran itu garis singgungnya ada 2, ya, ada 2. Jadi satunya 2X plus 3 akar 5, satunya 2X dikurang 3 akar 5. Ini salah satu contoh soal untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradiennya. Nah, tadi pertanyaan yang kedua dari soal tadi adalah garis singgungnya sejajar dengan garis ini, 4X min 3Y plus 12. Berarti kan karena ini sejajar, maka gradien garis singgung lingkaran sama dengan gradiennya garis yang diberikan. Nah, sekarang kita cari gradien garis yang diberikan. Ini negatif 4X dikurang 3Y tambah 12 sama dengan 0. Kalau kita ubahkan menjadi negatif 3Y sama dengan negatif 4X dikurang 12. Ya, bayangkan, atau ditulis nggak apa-apa. Nah, sejajar dengan garis ini. Berarti gradiennya adalah 4/3. Dari mana dapat 4/3? Iya, itu sudah materi SMP ya. Tapi kalau lupa nggak apa-apa, saya jelasin nanti kalian tulis sendiri. Jadi ini kita rubah menjadi negatif 3Y sama dengan negatif 4X dikurang 12. Jadi Y sama dengan 4/3X dikurang 12. Nah, jadi 4/3 ini M-nya. Jadi M-nya garis ini 4/3, otomatis M-nya garis singgung juga 4/3, karena tadi dikatakan dua garis ini saling sejajar. Nah, persamaan garis umum ya ini, kembali lagi persamaan garis umum adalah Y sama dengan MX plus N. Nah, maka ini M-nya garis singgung kita substitusikan lagi menjadi Y sama dengan 4/3X ditambah N. Kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran menjadi ini. Ini pecahan, mungkin yang suka bingung agak
rumit lihat pecahan, padahal ya sama saja, kita hitung satu-satu ya. Ini x kuadrat tetap, kemudian 4/3 x dikuadratkan, 16/9 x kuadrat, kemudian 2 kali 4/3 kali n, jadi 8/3 nx ditambah n kuadrat sama dengan 9. Nah, kita rubah, ini sama-sama x kuadrat, kita samakan penyebutnya. Ini yang di sini ada angka 1, berarti boleh kita tulis jadi 9/9. 9 tambah 16, 25. Jadi 25/9 x kuadrat tambah 8/3 nx ditambah n kuadrat dikurang 9. Berarti ini A-nya 25/9, B-nya 8/3 n, C-nya n kuadrat dikurang 9. Nah, kembali lagi seperti di pertanyaan pertama tadi, syarat garis menyinggung lingkaran adalah D sama dengan 0. Ya, ini D-nya saya tulis lagi supaya nggak lupa. B kuadrat dikurang 4AC. Ini ya, jadi B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. 64/9 ya, n kuadrat dikurangi 4 kali 25, 100/9 kali n kuadrat. Nih, ini negatif kali negatif positif. 4 kali 25, 100 kali 9, 900/9. Ini sama-sama n kuadrat, berarti bisa kita selesaikan. Ini 64 dikurangi 100, berarti negatif 36/9 n kuadrat sama dengan negatif 900/9. Jadi n kuadratnya sama dengan berapa? N kuadratnya berarti 100 dibagi 4 atau 25. Berarti n-nya positif 5 dan negatif 5. Nah, n di sini kita masukkan ke persamaan garis yang tadi, y sama dengan mx plus n, sehingga persamaannya menjadi y sama dengan 4/3 x ditambah 5 dan y sama dengan 4/3 x dikurang 5. Ini persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradien, tapi gradiennya tidak langsung diketahui. Gradien yang diketahui kita cari dulu dengan garis yang sejajar. Jadi cluenya itu garis yang sejajar tadi. Dari situ kita bisa mengambil gradiennya. Pada pertanyaan ketiga atau soal C tadi yang ditanyakan tetap persamaan garis singgung lingkaran. Di sini cluenya adalah kita diberikan garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Berarti gradien garis yang kita cari atau gradien garis singgung kalau kita kalikan dengan gradien garis yang diberikan, nanti hasilnya negatif 1. Berarti kita cari dulu gradien garis yang diberikan oleh soal. Nih, jadi garis yang diberikan oleh soal ini 4x dikurang 3y ditambah 12 sama dengan 0. Kita cari gradiennya. Ini bisa rubah, maka gradiennya garis ini adalah 4/3. Ya, 4/3. Ini kita bawa ke sini, negatif 3y sama dengan negatif 4x dikurang 12. Jadi y sama dengan negatif 4 per negatif 3x. Ya. Negatif 4 per negatif 3 adalah 4/3. Karena gradien garis ini 4/3, maka gradien garis singgung lingkaran adalah negatif 3/4. Ya, karena ini kali ini hasilnya harus negatif 1. Maka kita sudah punya gradien garis singgung. Nah, ini kita masukkan, kita substitusikan ke dalam persamaan garis yang tadi, y sama dengan mx tambah n. Jadi kita punya persamaan y sama dengan negatif 3/4x plus n. Sekarang kita cari n-nya. Caranya, persamaan garis ini kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran yang diketahui. Didapatkan x kuadrat ditambah negatif 3/4x ditambah n kuadrat sama dengan 9. Tetap x kuadratnya, ini kita kuadratkan, negatif 3/4 kuadrat itu 9/16. Ya, 9/16. Ini
2 kali 3 6n ya. Jadi di sini nanti, nah ini 1, ini 9/16, samakan penyebutnya 16, berarti 25/16 x kuadrat dikurang 6/4 nx ditambah n kuadrat dikurang 9. Jadi ini a nya, ini b nya, ingat b nya itu negatif 6/4n ya, negatifnya ikut, c nya yang n kuadrat dikurang 9. Nah, syaratnya sama, yaitu d nya harus sama dengan 0. Nah, jadi ini b kuadrat dikurang 4, ini a, ini c, ini kuadratkan jadi 36/16 n kuadrat dikurang 4 kali 25 100/16 n kuadrat. Negatif kali negatif positif, 4 kali 25 100 kali 9 900. Dari sini ini bisa kita sederhanakan, 36 dikurangi 100 itu negatif 64. Jadi n kuadratnya sama dengan negatif 900/16 kali 16, negatif 16/64 ya, itu n kuadratnya. Berarti n nya adalah positif negatif 15/4. N ini kita substitusikan ke dalam persamaan garis. Nah, didapat y sama dengan negatif 3/4 x ditambah 15/4 dan y sama dengan min 3/4 x dikurang 15/4. Ini salah satu contoh soal tentang persamaan garis singgung lingkaran jika gradenya diketahui, baik diketahui secara langsung pertanyaan A tadi, atau diketahui nggak langsung pertanyaan B dan C. Jadi gradenya kita cari dulu dengan aturan-aturan yang pernah kita pelajari di kelas sebelumnya. Saya jelasin lagi bahwa bentuk ini sudah selesai kalau soalnya isi. Tapi kalau kita rubah lagi dalam bentuk macam-macam juga bisa ya. Misalkan seperti ini. Ya, tadi kan y sama dengan min 3/4 x tambah 15/4 dan seterusnya. Ini supaya bentuknya nggak kelihatan pecahan, ini kita kalikan dengan penyebutnya. Di sini sama-sama penyebutnya 4. Jadi semuanya kita kalikan 4. Jadi 4y dikurang 3x plus 15. Nah, atau dirubah lagi. Ini kita kumpulkan yang angka variabel konstanta kita kumpulkan di kiri sehingga yang kanan tinggal 0. Negatif 3x jadi 3x ditambah 4y 15 jadi negatif 15. Yang kanan juga gini. Jadi kalikan 4 jadinya ini semuanya kita bawa ke kiri, yang kanan tinggal 0. Jadi nanti kalau soalnya bilangan ganda bisa yang tadi itu, bisa juga yang ini di option ABCD-nya. Oke. Ya, ini lebih sempurna sampai sini.